nanti akan dicek ya pada saat ujian ya, karena ujian kita sama ya seperti semester sebelumnya, online di kampus masing-masing, offline di kampus masing-masing ya, maaf, offline di kampus masing-masing ya. Begitu juga dengan mata kuliah saya yang walaupun hanya satu kelas nanti teman-teman akan ujian serentak di hari Kamis ya, di hari Kamis malam di kampus masing-masing ya, di cabang kampus masing-masing seperti itu. Oke, saya presensi dulu ya. Oke, siapa nanya tadi? Siapa yang resen? Enggak Bu, kepencet Bu. Kepencet. Tadi itu mau nanya juga Bu sebenarnya. Mau nanya apa? Itu di link saya itu nama-nama dosennya itu nggak ada Bu, kosong. Yang adanya cuma mata kuliah doang. Nama dosennya nggak ada, tapi bisa kan? Maksudnya kayak tugas dan lainnya bisa kan? Bisa. Semuanya bisa, cuma nama dosennya nggak ada. Ada beberapa mata kuliah itu saya masuk ke mata kuliah tersebut, cuma di absennya itu nggak hadir muncul gitu Bu. Iya. Itu doang sih Bu. Oke, nanti ya oke. Ini nggak tahu ya, tadi hari ini memang sedang maintenance sepertinya adlinknya ya. Ini nggak bisa, saya juga tadi presensi nggak bisa. Cuman ini karena saya masuk dari siapnya, nah itu ya dari pagi tuh kalau kita mulai sesi itu bukan kelas pengajar. Mungkin teman-teman kalau ada tadi yang sebelumnya ada kelas ya sebelumnya, mungkin dosennya nggak bisa presensi ya, itu tadi ya ada terkendala juga sebenarnya. Nah, tapi ini saya masuk pakai dari siapnya. Oke, siapa lagi? Itu nggak apa-apa, Mas. Siapa tadi? Muhammad Asmawi ya. Oke. Bu dia malam Bu. Iya. Kenapa? Itu device Bu, jadi nggak bisa QR barcode Bu. Oke, nanti ya. Nanti saya cek ya manual ya. Jadi ini karena biar biar teman-teman yang lain yang bisa dengan barcode silakan ya. Kalau yang tidak bisa nanti saya cek manual. Oke, Mbak Mesti. Gitu ya, Mas Ferdiansyah ya. Mbak Mesti kenapa? Izin bertanya, Bu. Sambil ini ya, teman-teman ya, barcode ya. Presensi. Ya, Bu. Iya, kenapa? Ibu kan dari tugas Ibu tuh ada 2 ya, studi kasus sama satu lagi tuh yang apa ya? Iya. Nah, itu ya. Nah, yang studi kasus itu kan saya langsung kirim ya, Bu. Kebetulan saya kirim tapi yang belum diisi, Ibu. Mau dibatalin tuh nggak bisa lagi. Iya, kalau mau dibatalin saya harus buka dulu dari sini. Soalnya udah close kan? Iya, Bu. Kan waktu itu kan saya salah klik gitu, Bu. Jadi yang belum diisi udah kekirim. Gimana tuh, Bu? Oke. Nanti saya buka ya. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan tugas satunya, tugas berapa itu? Tugas 2, tugas 1 ya. Nanti yang belum mengerjakan tugasnya silakan dilengkapi ya. Karena silakan ya, lumayan untuk nilainya nanti, penunjang nilai. Ya gitu ya Mbak Mesti ya. Nggak apa-apa, saya bukakan ini dulu tugasnya. Terima kasih. Oke. Siapa lagi tadi? Mas dan Setiawan, silakan. Selamat malam Bu. Ya, kenapa? Mohon maaf itu terkait tugas di Edling, saya kan belum mengerjakan dan baru istilahnya baru buka. Ternyata di Edling tersebut sudah ditutup Bu. Apakah bisa dibuka dulu atau emang nggak bisa Bu? Kenapa? Ya oke. Kenapa belum mengerjakan? Kenapa? Apa Bu? Belum mengerjakannya kenapa? Alasannya apa? Ya kan akhir-akhir ya maksudnya kan saya lembur terus Bu kerja, jadi baru ngeh gitu Bu. Baru ngeh gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, saya biar adil juga ya ke teman-teman yang lainnya yang sudah sudah lebih lebih responsif lah ya, kita bisa bilang lebih responsif dengan tugasnya ya, lebih peka dengan tugasnya sesuai dengan kontrak perkuliahan yang saya sebutkan di awal. Mungkin ini saya membantu teman-teman juga ya, biar tidak ini, tapi biar tetap fair ya, biar tetap adil. Nanti saya bukakan ya, silakan yang belum mengerjakan silakan dikerjakan, tapi dengan catatan otomatis nilainya di batas minimal ya teman-teman ya, karena di situ juga ada ya untuk pengumpulannya kapan. Seperti itu ya. Jadi biar sama-sama
fair ya, teman-teman. Jadi saya juga tidak mau untuk gimana ya teman-teman yang lebih cepat ngerjainnya itu akan saya nilai lebih ya, akan saya nilai lebih seperti itu ya. Nanti nggak apa-apa dikerjakan aja ya Mas Dadan ya, dilengkapi. Tapi Tapi itu nanti batas ya, batas minimal ya. tapi itu Bu, linknya dibuka malam ini atau kapan Bu? Besok pagi ya saya cek ya. Baik, baik. Oke, kalau tidak ini nanti remind aja saya di grup nggak apa-apa, diinfokan aja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke ya, ini buat semua Ibu ya tadi izin. ya, buat Mbak Mesti, buat Mas Deden dan lain-lainnya yang belum mengerjakan silahkan. Saya tidak mempersulit rekan-rekan semua ya, tapi saya ingin fair juga, ingin adil juga buat teman-teman yang effortnya lebih di awal ya, seperti itu. Oke, silakan. Jadi siapa? Bu Widya izin, saya Rosindah. Yang kemarin yang sempat kuis 1 Bu, yang sempat nilainya 0 kan infonya Ibu akan share by Google Form ya, cuma belum belum diterima selesai ya? Ibu. Belum Ibu. Oke, Iya. lupa kemarin. Oke, nanti nggak apa-apa Oke, saya sekalian ya, saya buka semua ya. Jadi biar teman-teman juga sambil belajar untuk persiapan UTS-nya. Ya, diingetin aja nanti ya teman-teman ya di grup. Baik Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang terkendala? Oke, ada ya. Kalau nggak ada nih saya cek buat presensinya dulu. Oke, jadi kuliah sama saya sebenarnya saya tidak mempersulit siapapun ya, karena saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman ikuti aja rules-nya saya dan aturannya saya seperti apa. Gitu ya. Oke. Mbak Deva ada? Deva Wulandari? Mbak Deva ada? Mbak Deva tidak ada. Neng Rasti? Mbak Neng Rasti ada? Hadir Pak, hadir Bu Deva. Oke, Deva ada. Oke. Oke, Mbak Kamilia? Mbak Kamilia ada? Yang ada Devi Permatasari ada? Hadir Ibu. Oke, Yogi Zainur Rohman ada? Yogi Zainur Rohman tidak ada. Hendra Isyanto tidak ada. Mario Tri Ramadan tidak ada. Melinda Larasati ada? Nggak ada. Firdiansyah tadi ada ya? Oke. Waode Endriani ada? Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Laode ya, oke. Laode Herdianda ada? Tidak ada. Aulia Rahmawati ada? Nggak ada. Intan Ana Lestari ada? Hadir Bu Intan. Oh, oke. Michael Febriani Hadir Bu. Oke. Michelle ya, bukan Michael ya, Michelle dari cewek ya. Oke, Jauza ada? Tidak ada. Siti Alfiah ada? Tidak ada. Neng Sri Rahayu ada? Tidak ada. Dermawan ada? Hadir. Oke. Jadi siapa? Neng Sri ada? Ada. Oke. Kurnia Soleha ada? Kurnia Soleha tidak ada. Cecep Maulana itu siapa tadi? Saya nggak ngelihat tuh. Diding Firmansyah. Oke. Cecep Maulana tidak ada. Silakan Mas Diding Firmansyah tadi kenapa? Present? Iya, silakan. Kenapa Mas Diding Firmansyah? Kenapa? Oke. Kepencet Bu, maaf. Oh, ya oke. Oke, siapa lagi nih? Darman Lius ada? Darman Lius ada? Siapa itu? Darman Lius ada nggak ada? Oke, Keisha Putri Ayudia
Lagi nggak ada. Hendra Sasmito ada. Ibu hadir. Oke, hadir. Siap. Rifan Taufik Hidayat, Rifan, Mas Rifan ada? Tidak ada. Muhammad Harfin ada? Tidak ada. Oke, Ananda Afriliza ada? Hadir. Dinanti? Hadir, Bu. Oke. Debbie Diana Saputri ada? Debbie tidak ada. Rosidah ada tadi. Rizfa Cahya ada? Ada, Bu. Oke. Andrian tadi ada ya? Andrian Lutfiansa Alfa tadi ada. Oke. Hana Fauzia? Mbak Hadir. Hana? Hadir. Oke. Oke. Indri Rahmawati ada? Mbak Indri ada? Nggak ada. Oke. Kitri Widianti? Hadir, Bu. Hadir. Yosua ada? Yosua tidak ada. Sylvia Audina tidak ada. Siti Rahayu ada? Siti Rahayu tidak ada. Laode Zainaldin ada? Ibu. Hadir. Waode Hestiawati? Hadir, Bu. Hadir. Tursina? Hadir, Bu. Hadir. Intan Nurmega ada? Hadir, Bu. Oke, Martin tadi ada ya? Martin ada ya tadi ya? Hadir. Oke. Mangihut Edo Firdaus ada? Ada Mangihut Edo Firdaus nggak ada. Angelina Keto ada? Mbak Angelina ada? Saya nggak ngeliat tadi ya. Oke, Irwan Herdiansyah. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Gilang Ramanda Erdian. Gilang? Hadir, Bu. Iya, Mas Gilang ada. Cepi Hidayat ada, Cepi? Mas Cepi ada? Ada ya. Ahmad Rifat? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Chandro ada? Nggak ada. Nanda Tala Ahmad? Nggak ada. Muhammad Asmawi tadi ada ya. Hadir, Bu. Vicky Armanda Putra? Vicky nggak ada. Nia Cahyaningrum tadi ada. Hadir, Bu. Oke. Itu ya teman-teman ya. Bu, Eko Widodo belum ada, Bu. Apa? Izin Firdian. Satu siapa itu? Bentar, saya nggak bisa lihat ini. Eko Widodo, Bu. Widodo. Bu, saya Bu, Hendra Isyanto belum ya, Bu? Udah deh. Aku Widodo udah. Pak Eko udah. Oh iya. Ya, makasih, Bu. Coba. Joshua, Bu. Hendra Isyanto, Bu. Hendro tadi udah deh, Hendro selesai. Hendra Isyanto ada 2, Bu. Oke. Ini terus siapa lagi? Ibu, maaf, Melinda. Udah, Bu ya? Bentar, satu-satu siapa? Firdiansa udah belum, Bu ya? Oh, Hendra Isyanto udah. Hendro udah. Siapa lagi? Habis Hendro tadi. Firdiansa, Bu. Ferdiansa tadi udah. Apa lagi? Oh, udah ya, Bu ya? Joshua, Bu. Oh, baik, Bu. Joshua itu Joshua ya? Iya, Joshua. Oke, Oke, iya. Oke, siapa lagi? Melinda, Bu. Melinda. Oke, siapa lagi? Mario Tri Ramadan, Bu. Ini pada baru join ya ini ya. Oke, siapa lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Oke, nanti. Oh, izin, Bu. Laode Zainaldin, Bu. Laode Zainaldin. Zainaldin. Udah ada nih. Oke, udah. Oke, siapa lagi? Bu, izin, Bu. Irwan tadi belum diklik ya, Bu? Siapa? Irwan, Bu. Izin. Irwan, belum. Siapa lagi tadi? Iya. Cecep, Bu. Izin, Bu. Nanda Talha, Bu. Izin apa? Siapa? Nanda? Nanda Talha Ahmad. Nanda. Oke, siapa lagi?
Terus makin malam nih kita beresnya. Ayo, ada ya? Udah clear ya? Nanti kalau yang nyusul silakan hubungi saya aja. Di grup aja ya, nggak usah japri. Kadang kalau japri saya... Herdianda, Bu. Hadir. Siapa lagi? Hah? Laude Herdianda, Bu. Saya nggak dengar. Laude Herdianda. Herdianda siapa? Coba, tadi siapa? Ntar. Laude Herdianda, oke. Oke. Bu, saya Bu. Rifan, Siapa Bu. lagi? Hah? Rifan Taufik. Rifan. Pakai Fanta, Bu. Rifan. Iya. Oke. Iya. Makasih ya, Bu. Oke. Kayak Andri. masuk dulu ya. Ada lagi? Siapa lagi? Andrian. Oke, udah Andrian. Oke, siapa lagi? Lutfiansyah, Bu. Maaf. Siapa? Andrian Lutfiansyah. Oh, Pakai L. beda. Andrian Lutfiansyah. Hadir nih udah. Oke, ada lagi? Ada lagi ya, udah ya. Momen ya. Ntar. Udah mungkin kayaknya. Ya, kayak udah ya. Nanti yang belum sama Putri, ya. Bu. Siapa? Debbie Diana Saputri. Debbie Diana Saputri. Oke, cukup ya. Ntar di grup aja ya. Kita masuk di materi ya. Udah malam hari ini mungkin materinya sedikit aja up to sistem informasi manajemen. Kemudian bentar ya. Saya mau sesuai dengan janji saya di 2 pekan yang lalu sebelum saya kemarin izin ya Kamisnya. Ini terkait dengan tugas 2 ya. Di sini saya tuliskannya tugas 2. Saya mau dengar dari teman-teman terkait dengan yang teman-teman buat ya, yang teman-teman kumpulkan di sini. Random ya, saya ingin pendapat dari teman-teman ya. Oke. Siapa ya di sini ya? Oke, dari tadi ya, Mbak Devi Permatasari ada tadi ya? Mbak Devi Permatasari? Mbak Devi? Ibu, saya hadir, Bu. Oke. Silakan Mbak Devi dijelaskan terkait dengan tugas 2-nya. Nih saya bantu share screen ya. Saya bantu share screen. Nah, ini ya. Oke, silakan Mbak Devi, boleh dijelaskan terkait dengan tugas 2-nya. Baik, bentar ya Bu, maaf saya lagi di jalan takut berisik ya Bu ya. Ya, oke. Atau setelah ini boleh 2 orang lagi ya yang akan menjelaskan terkait dengan tugas 2-nya. Ya, sebelum saya nanti masuk ke materinya kita ya. Oke, silakan dipersiapkan aja, ada 2 orang lagi yang mau mempresentasikan ya, kita yang mau menjelaskan otomatis akan mendapatkan nilai lebih ya, nilai plusnya. Oke, silakan Mbak siapa tadi? Mbak Devi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada social system, ada technical system, and for environmental system. Ya, di sini ada management system, juga ada external relationship dan strategic planning.
Jadi menurut saya sosio-teknikal sistem adalah sistem interaksi antara manusia dan teknologi, di mana kegiatan manusia dipermudah dengan menggunakan teknologi tersebut. Ya. Kemudian sosio-teknikal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek teknikal, di mana pekerjaan manusia dapat dibantu oleh adanya teknologi yang semakin berkembang. Namun, seiring berkembangnya teknologi, terkadang sistem yang diciptakan justru sulit dipelajari oleh pengguna. Kendala ini dapat disebabkan oleh kompleksitas desain yang diciptakan, sistem yang sulit dipelajari oleh pengguna, atau tampilan user interface yang langka, sehingga menyebabkan kesalahan pengertian, misalnya dengan menggunakan icon-icon yang tidak umum, hingga menyebabkan human error pada saat diterapkan. Jadi karena kurang dapat dipahami ya Bu ya, kayak icon-iconnya, jadi menyebabkan manusia yang mengerjakannya salah pencet atau salah pengertian atau salah paham. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem sosio-teknikal antara lain, yang pertama ada kehandalan hardware, kemudian kehandalan software, dan kehandalan pengguna. Jadi si pengguna tersebut harus mengetahui dan harus paham tentang teknologi tersebut. Kemudian sistem ini dinyatakan berhasil jika dapat meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan menambah pendapatan. Sistem yang dirancang juga harus didesain untuk menghindari kesalahan yang terjadi yang disebabkan oleh human error. Contohnya, penggunaan icon-icon yang sering digunakan pada sistem yang diharapkan dapat mengulangi kesalahan yang terjadi. Misalnya, dengan button back untuk kembali ke modul sebelumnya dengan memberi pesan kepastian apakah benar akan melakukan proses tertentu, biasanya dilakukan ketika menekan button yang melakukan proses penting. Ya seperti itu Bu penjelasan dari saya. Maaf Ibu kalau agak berisik di sini ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi dari contoh jawaban yang diberikan oleh Mbak Devi tentang ini ya, gambar terkait dengan pendekatan sosio-teknikal ini. Silakan teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau penelitian atau masukan, silakan teman-teman. Silakan. Nanti kita sedikit ya tentang pendekatan sosio-teknikal ini apa. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Dari mana saya cek dulu. Oke, ini ada banyak nih di sini nih. Ada siapa lagi nih? Bentar ya. Ada 79 orang ya di sini. Silakan teman-teman memberikan pendapatnya ya terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi. Oke, siapa tadi? Oke, boleh ya. Saya balik ke presentasinya tadi. Kan, ini ya. Kalau menurut Mbak Devi di sini, bentar ya. Kalau menurut Mbak Devi di sini mengatakan kalau pendekatan sosio-teknikal itu adalah interaksi manusia dan teknologi, di mana kegiatan manusia dipermudah dengan menggunakan teknologi tersebut ya. Jadi intinya adalah di sini kasusnya
si manusia ini sulit untuk menggunakan teknologinya tadi ya. Misalnya contohnya dari buttonnya ya atau icon-icon yang ada di sistem tersebut. Nah itu contohnya. Nah menurut teman-teman bagaimana? Apakah seperti itu pendekatan sosioteknikal itu atau bagaimana? Atau ada jawaban lain? Silakan teman-teman, ada social system, ada technical system, ada environmental system ya. Kemudian ini dari tiga sistem besar ya dihubungkan atau saling terkait ya terkait dan didukung dengan unsur manajemen sistem, external relationship ya sama strategic planning seperti itu. Nah, apa maksud dari gambar berikut atau ada yang ingin menjelaskan lagi mungkin sebelum nanti kita compare dengan jawabannya Mbak Devi, mungkin ada yang mau menjelaskan jawabannya, saya bantu share screen, boleh? Mana nih, biasanya ada Mas Firdiansyah, ada Pak Eko Widodo nih, ada siapa lagi kemarin, Mas Suryana yang aktif ya di kelas ya, teman-teman lain juga silakan. Boleh, saya bantu. Boleh coba, Bu. Oke, siapa itu? Saya nggak lihat ini. Eko, Bu. Oke, nah ini oke ya, saya coba saya cari dulu. Oke, silakan Mas Eko. Terima kasih, Bu. Kita akan mencoba melihat dua sistem besar yaitu social system dengan technical system, di mana dua sistem besar ini akan menghadirkan suatu gabungan sistem ya, atau yang akan disebut dengan manajemen sistem seperti itu, Bu. Jadi ketika social system dan technical system ini terjalin gitu kan, berkolaborasi, di situ ada manajemen sistem, di mana manajemen sistem itu dalam ininya terdapat tadi unsur dari social system sendiri dan technical system, di mana social system adalah mencakup semua elemen manusia dalam organisasi seperti manajemen karyawan, manajemen budaya, perusahaan, dan komunikasi ataupun interaksi individu. Selanjutnya manajemen sosial ini akan melibatkan pengelolaan SDM, pengembangan karyawan, pengelolaan konflik, pengambilan keputusan, dan perancangan organisasi. Faktor seperti budaya perusahaan, nilai moral, etika, dinamika antar personal memainkan peran penting dalam sistem sosial. Selanjutnya, technical system. Sistem ini melibatkan teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, proses otomisasi, dan infrastruktur teknis lainnya yang digunakan dalam suatu organisasi. Manajemen sistem teknik mencakup pemeliharaan, pembaharuan, pengembangan, dan pengoptimalan teknologi yang digunakan dalam organisasi. Faktor seperti teknologi yang sesuai, keamanan informasi, infrastruktur jaringan, sistem teknik, dan sistem pemeliharaan jaringan, seperti itu dalam konteksnya interaksi dan integrasinya antara sistem sosial dan sistem teknik menjadikan peran yang penting ya, saling mempengaruhi dan dalam beroperasinya ataupun dalam tujuan organisasi yang bersangkutan.
manajemen sistem yang efektif memahami hubungan antara elemen sosial dan teknik dalam organisasi dan berusaha menciptakan keseimbangan antara keduanya. Ini mungkin suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif dapat mempertimbangkan aspek manusia dan teknologi dalam konteks yang lebih luas. Mungkin bisa dilakukan ya, sistem sosial dan sistem teknik ini bisa bekerja sama dalam manajemen sistem, misalnya pengambilan keputusan, terus desain organisasi, pelatihan dan pengembangan karyawan, keamanan dan perlindungan data, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Baik itu kepentingan sosial maupun teknik yang harus dipertimbangkan dalam kebutuhan atau masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam mengelola organisasi. Itu untuk sistem sosial dan technical system, Bu. Selanjutnya, ketika kita akan melihat social system dengan environmental system atau environment system itu ini ya, lingkungan ya, Bu ya. Technical system dan lingkungan sistem gitu. Jadi akan menjadi external relationship, yaitu hubungan di luar gitu ya, Bu ya. Jadi technical system dan environmental system itu berperan penting dalam membangun perencanaan strategis atau strategi planning suatu organisasi. Kedua sistem ini akan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk merencanakan strategi organisasi yang efektif. Kombinasi technical system dan environmental system membantu organisasi dalam merumuskan rencana strategis yang terinformasi dengan baik, dapat dijalankan secara efisien, responsif terhadap perubahan. Dengan mengintegrasikan data dan analisis dari kedua sistem ini, organisasi dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi yang relevan dengan lingkungan bisnis dengan teknologi dan pemahaman lingkungan membentuk dasar perencanaan strategis yang kuat. Mungkin bisa didapat dengan kita bisa mengembangkan ya, mendapatkan hubungan eksternal relationship ini mungkin bisa dengan diperoleh dari technical system itu bisa berupa dari data dan informasi, analisis data, teknologi pendukung, otomatisasi proses bisnis seperti itu. Sedang dari environmental system itu bisa berbentuk analisis lingkungan, pemantauan perkembangan gitu kan, identifikasi peluang, pengelolaan resiko atau mitigasi resiko seperti itu, Bu. Terus ketika technical system dan environmental system ini bersinergi, terdapat suatu timbul strategi planningnya seperti itu, Bu. Oke. Itu ya tadi ya, mungkin ini lebih detailnya dari yang tadi ya, dari yang Mbak Devi ya, mungkin seperti ini. Pada intinya adalah yang disampaikan Pak Eko Widodo ya, ini 3 ya, kita punya 3
istilahnya 3 sistem besarnya ya tadi, social system, technical system, dan environmental system ya. Itu yang saya jelaskan di awal. Nah, kemudian dari 3 ini, nah kita punya unsur penghubungnya tadi ya, dari social system dengan technical system ini ya, social system dengan technical system tadi. Nah, ini ada yang namanya kita butuhkan adalah manajemen sistemnya ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan ya, bagaimana kita mengkoneksikan antara tadi ya contoh dari Mbak Devi tadi, antara sisi manusianya dari sisi SDM-nya dengan sistem yang akan dijalankan, seperti itu ya manajemen sistem. Jadi kita butuh nih yang namanya manajemen sistem di sini untuk mengkoneksikan antara social system dengan technical system ya. Kemudian kita lihat lagi social system dengan environmental system ya. Nah, kita juga butuh di sini untuk mengkaitkan faktor lingkungan dengan sosial yang ada, kita butuh yang namanya relationship ya. Jadi external relationship. Jadi external relationship itu contohnya tadi lingkungan luar ya. Jadi kita butuh lingkungan luar untuk tadi juga mengkoneksikan antara social system ini dengan environmental system ya. Nah, lingkungan luar dengan technical system ini kita butuhkan juga yang namanya unsur strategic planning. Jadi nanti ini akan digunakan untuk kita menjalankan si manajemen yang ada ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu contohnya tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi ya. Coba saya lihat contohnya tadi ya. Mbak Devi mengatakan socio-technical ini adalah sistem interaksi antara manusia dan teknologi ya, di mana kegiatan manusia dipermudah dengan menggunakan teknologi tersebut. Jadi pendekatan socio-technical ya, dari bahasanya ya socio-technical, sosial dan teknologi ya, tekniknya seperti apa. Nah, ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Jadi contohnya tadi di mana pekerjaan manusia dapat dibantu dengan adanya teknologi. Nah, itu benar ya. Itu benar emang, di mana pekerjaan manusia dapat dibantu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ya. Saat ini pun kita juga merasa terbantu ya, dengan ada teknologi. Kita bisa di berbagai tempat ya, dari berbagai tempat kita disatukan dalam ruang virtual, kita kuliah di sini ya, tanpa harus mungkin saya harus ke Karawang gitu ya, nanti kapan lagi saya harus ke Koja ya, atau ke Cikarang, Culitan, Bekasi. Nah, dengan bantuan teknologi pekerjaan saya jadi lebih mudah ya, saya dihubungkan dalam satu ruang virtual untuk memberikan untuk melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Nah, ini kita sepakat ya, di mana pekerjaan manusia dapat dibantu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Nah, namun seiring dengan perkembangan teknologi, terkadang sistem yang diciptakan justru sulit untuk dipelajari oleh pengguna. Nah, jadi perlu diingat lagi, tidak semua teknologi itu ramah akan SDM yang ada di suatu manajemen ya. Mungkin kita bukan basic yang dari orang teknologi seperti itu ya, masuk ke sebuah perusahaan dengan perusahaan yang sudah menggunakan teknologi yang mumpuni seperti itu. Nah, di situ kita sebagai SDM-nya juga harus ketemu sama pendekatan sosialnya tadi ya. Jadi kita harus diberikan ya seperti pelatihan dan lain-lainnya agar si teknologi tadi itu tidak begitu sulit kita lihat seperti itu ya. Jadi bukan hanya orang yang awam akan teknologi, saya yang basicnya dari teknologi sekalipun, jika dihadapkan dengan teknologi baru pasti saya butuh penyesuaian seperti itu ya. Makanya tidak bisa dikatakan di sini ya, dari gambar yang ada ya, ini tidak bisa berdiri sendiri, technical system ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia juga butuh yang namanya social system di sini, pendekatan sistemnya ya. Jadi antara sosial dan teknikal ini nggak bisa dipisahkan, harus ada pendekatan sosial untuk technical system. Begitu juga social system, dia tidak bisa berdiri sendiri ya, dengan
tadi catatannya kalau dia technical, dia social system, otomatis tidak ada teknologi yang membantunya di sini ya. Nah itu. Nah juga kita butuh yang namanya lingkungan luarnya tadi, environmental system ya. Environmental system ini yang akan menguatkan lagi si sosial dengan technical ini. Ya contohnya mungkin saya kesulitan untuk menggunakan suatu sistem yang ada di sebuah perusahaan ya. Nah, dari manajemen perusahaan memberikan saya solusinya ini lingkungan luar, saya diberikan pelatihan dari pihak eksternal seperti itu ya. Jadi inilah kurang lebih ya seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, terus yang disampaikan oleh Mbak Devi kurang lebih seperti itu. Jadi pendekatan sosioteknikal itu tadi ya pendekatan yang dilakukan ya. Ini ada sistem interaksi antara manusia dan teknologi di sini ya. Jadi di mana kegiatan manusia ini dipermudah dengan teknologi yang ada seperti itu. Tapi ini tidak bisa dipisahkan ya pendekatan sosioteknikal ini. Ya, oke. Nah, contohnya di sini tadi ya. Jadi ikon-ikon yang tidak umum ya. Contoh tadi ternyata dari pengguna nih sulit untuk menggunakan sistem yang ada karena mereka nggak ngerti ikon-ikon yang ada di sistem tersebut. Nah, itulah fungsi tadi environmental ini tadi ya. Nih, environmental system tadi. Jadi seharusnya apa? Seharusnya SDM-nya diberikan pelatihan terkait dengan penggunaan dari sistem tersebut ya. Nah, seperti itu ya contohnya dari pendekatan sosioteknikal. Jadi kita nggak bisa yang langsung bisa beradaptasi ya, bisa menggunakan sebuah sistem, tapi kita harus beradaptasi terlebih dahulu terhadap sistem tersebut ya. Bayangkan yang memang istilahnya nggak gaptek aja, itu pasti akan sedikit kaget juga ya, butuh adaptasi terhadap sesuatu yang baru, apalagi yang benar-benar awam ya terhadap teknologi, pasti lebih ekstra lagi butuhnya. Makanya ini ya balik lagi ya. Butuh dari sosioteknikal itu butuh namanya lingkungan luar sistemnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tadi saya ucapkan terima kasih ya untuk Mbak Devi dan Pak Eko ya untuk jawabannya. Berarti saya bisa lihat teman-teman juga bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan ya. Jadi bisa secara walaupun tadi saya secara acak ya ini, tapi teman-teman bisa menjawabnya seperti itu dan bisa menjelaskan terkait tugasnya ya. Saya percaya teman-teman pasti bisa semua seperti itu ya. Tadi juga Mbak Nia juga menambahkan ya di kolom chat jawabannya. Oke, ada yang menanyakan sebelum saya masuk materinya? Bu. Apa? Saya mau nanya, Bu. Oke, ini siapa nih? Nia, Bu. Oke, Mbak Nia silakan. Jadi kan yang itu tergantung dari bisa dilihat juga dari mental dan lingkungannya, bisa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang ya Bu yang udah semakin canggih, perusahaan tuh bahkan sekarang udah sering banget Bu nggak memakai sumber daya manusia lagi, tapi sudah ke era AI, teknologi pesat gitu Bu. Berarti kan dari ini kalau kita lihat dari segi pribadi ya kita kan belum tentu bisa menyamakan ya Bu kalau bukan dari diri kita sendiri. Nah padahal kita kan kita tahu itu kekurangan kita gitu. Nah itu bagaimana Bu untuk manajemen sistem buat diri kita sendiri dari sudut pandang kita bukan dari sudut perusahaannya gitu Bu. Oke. Gini, ini ya ada ini AI akan menggantikan manusia. Nah, mungkin saya tanyakan kembali ke teman-teman, apakah teman-teman yakin dengan pernyataan tersebut akan menggantikan manusia? AI akan menggantikan manusia. Artificial intelligence akan menggantikan manusia. Setuju nggak seperti pernyataan itu? Tidak, Bu. Sebenarnya kenapa? Enggak, Bu. Enggak. Untuk kecanggihan AI lebih maju. Hal yang lebih sensitif perihal perasaan itu AI tentu mengerti Bu. Oke. Itu pendapat Mbak Nia. Silakan yang lain ada yang ingin berpendapat?
AI sendiri Silakan. adalah ciptaan dari human, Bu. Bagus sepintar apapun itu si AI, manusia tetap akan lebih bijaksana seperti itu, Bu, dalam menyikapi suatu persoalan. Dan akan tetap akan mengoperasikan dari AI itu sendiri, Bu. Oke, itu pendapat Pak Eko. Terus ada lagi yang mau berpendapat, mungkin setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang saya tadi ya, pernyataan saya ya, kalau AI ini akan menggantikan posisi dari manusia seperti itu. Oke, silakan Mas Ahmad. Tidak setuju, Bu. Kalau menurut saya AI itu karena buatan manusia, untuk mungkin sama kayak Pak Eko tadi. Akan tetapi AI karena dibuat oleh manusia, maka AI tidak akan bisa melebihi dari sang penciptanya. Jadi balik lagi ke tujuan pembuatan AI itu hanya untuk mempermudah kerja kita sebagai manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi menurut saya ya tidak bisa menggantikan manusia, Bu, AI. Oke, menurut Mas Ahmad. Oke, dari Mas Faisal ya, silakan Mas Faisal. Ya Bu, kalau tadi ditanya AI menggantikan manusia atau tidak, menurut saya tidak ya Bu, karena AI ini adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia, yang dimana sistem ini untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia ya Bu. Jadi kita juga sebagai yang manusianya itu harus bisa memanfaatkan AI, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh AI. Kalau misalkan kita dimanfaatkan oleh AI, bisa jadi kita digantikan. Tapi kalau misalkan kita yang memanfaatkan AI, kita tidak akan pernah digantikan oleh AI itu. Seperti sekarang kan banyak sekali ya konten-konten kreator yang menggunakan AI itu manfaatkan sama kita. Kalau misalkan sama kita tidak dimanfaatkan, ya kita bakal kalah gitu. Tergantung kitanya juga sih Bu, untuk memanfaatkan AI ini. Oke, terima kasih ya. Mungkin di sini saya luruskan ya. Jadi tadi pernyataan saya, maka saya tanyakan apakah benar AI itu akan menggantikan ya di sini ya, menggantikan manusia. Nah, kalau itu saya sependapat dengan teman-teman ya. AI itu ya benar Mbak Nia. Jadi sudah banyak pekerjaan. Bentar ya, saya lihat dulu. Sambil ini ya. Sambil kita diskusi ya malam ini ya. Ini dari Mbak Nia berpendapat kalau sudah banyak pekerjaan kecil yang sudah digantikan AI dan malah sekarang bisa menambah banyaknya pengangguran. Nah, ya contohnya mungkin ya, contohnya bisa kita ambil apa dulu katanya customer service di bank. Nah, itu akan digantikan semua oleh artificial intelligence, akan digantikan semua oleh robot seperti itu. Tapi perlu kita ingat lagi ya, kita tekankan lagi tadi seperti yang teman-teman sampaikan, kalau robot itu siapa yang otak di balik robot itu? Rules-nya dari mana? Aturannya dari mana? Ya dari manusia sendiri. Seperti itu ya. Jadi contohnya mungkin nggak usah jauh-jauh teman-teman. Mungkin ada apa namanya? Aplikasi Halodoc. Contohnya ya ini ya, Halodoc itu sebuah aplikasi yang sudah disetting ya, ada rules-nya yang tertanam di situ ya, ada aturan-aturannya yang sudah kita dapatkan. Dari mana aturan itu? Aturannya dari pakarnya siapa? Kalau itu berarti pakarnya adalah seorang dokter ya. Jadi teman-teman bisa di situ bisa kita lihat kan, oh saya ternyata batuk, flu ya, terus mual-mual, oh ternyata terindikasi ada penyakit asam lambung misalnya seperti itu ya. Nah, itu emang sudah ada rules-nya. Jadi kalau dia batuk, flu, demam, asam lambung. Tapi kalau dia mual, demam tinggi lebih dari 40 seperti itu, nah dia kemungkinan ada gejala DBD seperti itu. Nah, itu rules itu dibuat oleh siapa? Oleh manusia gitu ya. Tapi saya sependapat kalau AI ini
tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, tapi kita akan hidup berdampingan dengan teknologi ini ya, dengan AI ini. Memang banyak sekarang aplikasi teman-teman bisa kalau mau kalau bikin ada tugas presentasi ya, disuruh bikin presentasi tinggal cari aja ada aplikasi AI-nya kan, tinggal buat. Kalau saya minta ke teman-teman, saya mau teman-teman minggu depan buat presentasi tentang pengantar bisnis misalnya. Teman-teman tinggal cari aja, ada kan aplikasi AI ya, software AI yang memudahkan untuk membuat presentasi, tinggal klik aja pengantar bisnis seperti itu. Udah langsung jadi tuh presentasi, tapi nggak perlu kita nyari sumber sana sumber sini ya. Nah, itu membantu kita, tapi tetap otak dari si robot itu ya, otak dari AI itu dari manusia sendiri. Jadi beda. Kalau saya dulu pernah kalau di ini ya, di ilmu komputer itu kita belajar yang namanya jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan itu adalah kita akan mensinkronisasikan otak dari robot dengan otak dari manusia, karena perbedaannya adalah robot itu akan robot itu ya bekerja sesuai dengan rules yang kita set di situ ya, sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita set di situ. Tapi berbeda dengan manusia ada sentuhan sosialnya di situ, ada sentuhannya ya, berbeda ya. Jadi AI tidak akan bisa menggantikan keseluruhan, tapi kita pasti akan berdampingan hidupnya dengan AI itu ya. Jadi kalau tadi Mbak Nia sampaikan, iya Bu, soalnya udah banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang sudah digantikan oleh AI ya, dan bisa menambah banyaknya pengangguran seperti itu. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman ya, tetap harus kita ada manusia pasti yang akan mengoperasikan dari si AI tersebut ya, mengoperasikan, mengembangkan dan lain-lainnya dari AI tersebut. Ya, jadi tidak bisa, mungkin 100% tidak bisa digantikan ya. Mungkin kalau di angka 50 atau 60% mungkin bisa ya, seperti contohnya CS tadi ya, customer service di sebuah bank ya. Itu mungkin dari 5 CS ya, 5 customer service atau 5 teller yang ada di bank mungkin akan digantikan 3 oleh AI, mungkin bisa jadi ya. Pengurangan pasti ada, tapi untuk menggantikan 100% tidak ada, karena tadi ya, kalau terjadi human error sistemnya ya balik lagi manusia tadi yang akan memperbaikinya. Seperti itu ya Mbak Nia ya. Mungkin kalau Mbak Nia lihat, apa kira-kira yang Mbak Nia lihat nih sekarang nih, pekerjaan yang banyak berkurang dan digantikan oleh AI itu apa Mbak Nia? Rata-rata sih dari komunikasi Bu, kebanyakan sudah digantikan oleh AI. Lalu beberapa sistem seperti itu Bu. Ya, itu ya. Jadi kita nggak perlu takut juga ya. Yang penting kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman itu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita bisa mengikuti yang ada ya, mengikuti perkembangan teknologi yang ada, juga tidak akan ketinggalan seperti itu ya. Jadi sekarang kalau kalau perbincangannya banyak nih, salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah seorang guru ya, karena guru itu beda sentuhannya. Coba deh teman-teman ikut ke misalnya pelatihan atau pengajaran yang pemberinya robot segala macam, pasti akan berbeda sentuhannya. Nah, itu salah satu sedang pembahasan ya di AI tidak akan bisa mengganti. Salah satu-satunya profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah guru. Ya, karena akan beda sentuhannya. Makanya tadi saya katakan ya, balik ke tugas ini ya, ini nggak bisa dipisahkan nih. Sisi interaksi dari sentuhan manusia itu berbeda. Ya, jadi teknikal mungkin AI bisa berkembang, bisa mendominasi mungkin tadi ya, seperti yang dikatakan Mbak Nia tadi ya, banyak Bu, udah banyak berkurang pengurangan ini ya, udah banyak yang pengurangan karyawan dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin bisa mendominasi 80% ya, tapi pasti akan ada ini sosial ini,
beda sentuhannya ya. Mungkin kita teman-teman nih belajar online seperti ini juga akan berbeda sentuhannya ketika teman-teman belajarnya offline ya, ketemu langsung dengan saya pasti akan berbeda seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi ya Mbak Nia ya, tidak akan bisa menggantikan 100%, tapi kita akan tetap hidup berdampingan. Karena apa? Karena AI itu ya tadi yang menciptakan ya manusia, rules-rulesnya itu yang ngebuat ya manusia seperti itu. Ya, seperti saya contohkan tadi ya, ke dokter ya, mungkin mau konsul dulu di Halodoc, oh ini obatnya seperti ini ya, obatnya seperti ini. Teman-teman mungkin ada perasaan yang tidak puas ya, oh saya mau konsultasi langsung ke dokternya, nanti akan dihubungkan langsung chat dengan dokternya. Balik lagi kan, walaupun itu menggunakan AI ya, sudah menggunakan AI, menggunakan teknologi, tapi balik lagi tetap aja sentuhan dokter langsung itu lebih diyakini di situ ya. Nah, itu contohnya ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas Suryana. Boleh menanggapi, Bu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin terkait AI ya, Bu? Ya, silakan. Jadi memang itu tidak semata-mata langsung ada gitu, tapi itu berkaitan dengan revolusi industri ya, Bu. Ya. Jadi mungkin itu awalnya kan karena ada keinginan manusia untuk ingin lebih baik gitu ya. Nah ini kalau di industri, jadi AI itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan atau mencegah kecelakaan, kemudian kebakaran gitu. Kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas gitu. Jadi kemudian kalau di mungkin pemerintahan juga dengan AI bisa mengurangi potensi korupsi misalkan, mempercepat pelayanan dan lain-lain ya Bu. Jadi tadi tidak menggantikan, ada mungkin pekerjaan yang digantikan, tapi ada pekerjaan baru juga setelah AI ini gitu. Jadi hilang satu tapi tumbuh 1000 gitu. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi memang mungkin sih nanti akan terus berkembang. Jadi mungkin kalau di negara-negara yang penduduknya sedikit itu sangat diperlukan gitu ya. Karena contohnya pembantu rumah tangga, kan dengan negara-negara yang penduduknya sedikit pasti perlu robot untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, ya itu ya revolusi industri ya. Jadi sekarang kita udah di industri revolusi 4.0 ya, bahkan sudah di society. Memang itu AI itu berkembangnya di situ ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Mas Suryana tadi ya, mengatakan yang digantikan ya, ada lagi muncul lagi kesempatan kita. Jadi balik lagi tadi ya sampai yang Mbak Nia juga mengatakan dari sisi kitanya, berarti kitanya yang harus siap untuk beradaptasi ya dengan teknologi yang semakin berkembang ini. Ya kita bisa pinter-pinter baca peluang, oh ternyata ini sedang yang harusnya kita pelajari seperti itu ya. Jadi tadi ya, jadi tidak menutup ya. Jadi mati satu tumbuh 1000 ya, satu peluang tidak ada kita cari peluang lainnya ya, seperti itu ya kurang lebih ya Mbak Nia. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya ya, yang penting kita bisa beradaptasi dan mau berkembang. Kalau kita stuck di situ saja ya, hanya takut tapi tidak memperbaiki atau tidak menambah ilmu kita ya sama juga bohong gitu ya. Dan mungkin saja itu bisa terjadi di diri kita ya, kita yang akan digantikan oleh robot ya. Tapi kalau kita mau mengupgrade ilmunya kita ya, apalagi mengembangkan ilmunya kita ya, itu ya kita tidak perlu takut dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin luar biasa ya saat ini ya. Sangat cepat, apalagi sekarang big data ya, cloud computing dan lain-lainnya ya, banyak ya perkembangan AI. Jadi sangat dimudahkan. Tadi contohnya saja ya tadi ya saya katakan, coba deh teman-teman buka
cari di internet Tome ya, Tome bisa bikin presentasi dengan cepat ya. Sekali cuman apa yang teman-teman butuhkan temanya sudah jadi ya. Terus teman-teman mungkin saya minta buat mereview sebuah video ya, teman-teman tinggal pakai aja aplikasi AI yang ada ya untuk disalin tautannya, linknya, kemudian udah jadi reviewnya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, itu memudahkan pekerjaan teman-teman ya, tapi teman-teman juga perlu koreksi lagi apa yang sudah dihasilkan oleh AI tersebut. Balik rules-nya ya, otaknya ya otak manusia sebenarnya, tapi dilatih ke robot seperti itu ya teman-teman ya. Oke, thank you Mbak Nia, Mas Faisal, Mas Ahmad, Ahmad Faisal ya, Mas Faisal Ramadan, Ahmad Faisal, Mas Eko dan Mas Suryana ya untuk diskusi kita malam hari ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada saya masuk ya ke materinya biar tidak terlalu malam ya nanti. Oke. Sedikit saya review ya teman-teman ya, nanti di Kamis depan ya insya Allah perkuliahan saya akan berikan kisi-kisi untuk ujiannya ya UTS-nya. Jadi sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif ya. Jadi gunanya SIM ini, sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan, yaitu untuk apa? Untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Jadi lebih cepat yang keputusan yang diambil dengan kita menggunakan sistem dalam suatu perusahaan ya. Nah, SIM terdiri dari perangkat lunak ya, dari software, hardware, dan prosedur yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan ya. Jadi kita kumpulkan, kita simpan, kita analisa, dan kita sajikan informasi yang diperlukan untuk mengelola bisnis yang ada ya. Nah, itulah fungsi dari si SIM ini. Jadi dari tiga komponen yang ada ya, dari perangkat lunaknya, dari software, terus dari perangkat keras dan hardware-nya ya, dan kemudian prosedur-prosedur atau aturannya. Nah, ini diintegrasikan tiga komponen ini ya. Terus ada pengumpulan, penyimpanan ya, menganalisa, menyajikan informasi diperlukan untuk mengelola bisnis yang sedang dijalankan oleh suatu organisasi. Nah, itu ya. Kemudian SIM ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan manajemen seperti pengambilan keputusan ya pasti, kemudian perencanaan strategis, rencana-rencana kedepannya dari organisasi tersebut, terus juga pengawasan dan pengendalian ya. Jadi SIM ini sangat berfungsi di berbagai divisi yang ada di suatu organisasi ya. Bisa dijadikan untuk pertimbangan pengambilan keputusan, terus juga untuk perencanaan strategis kedepannya seperti apa ya, pengawasan dan pengendalian. Nah, kemudian sistem informasi manajemen ini adalah kombinasi dari teknologi informasi dan proses bisnis ya. Jadi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Jadi dalam suatu organisasi bisnis ya, di proses bisnisnya kita butuh teknologi informasi untuk apa? Untuk kita mempercepat pengambilan keputusan sehingga nanti kebutuhan informasi organisasi ini bisa terpenuhi ya dengan cepat juga seperti itu. Nah, tujuan sistem informasi manajemen ini adalah untuk membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Ya, jadi dengan suatu perusahaan menggunakan sistem ya, dengan menggunakan sistem otomatis pergerakan atau proses bisnis dari perusahaan tersebut akan berjalan lebih cepat ya, sehingga pengambilan keputusannya juga akan lebih cepat ya, lebih baik, dan informasi yang disediakan ini lebih relevan dan tepat waktu ya. Kemudian sistem informasi manajemen dapat digunakan di berbagai bidang seperti keuangan ya. Ini banyak ya, sistem informasi ini tidak hanya terpaut di satu sektor ya, tapi di banyak divisi ini bisa digunakan, bisa di keuangan ya, bisa di pemasaran juga bisa sistem informasi, kemudian produksi, sumber daya manusia dan lain-lainnya ya. Nah, ini fungsi dari sistem informasi manajemen itu ada di sebuah organisasi bisnis. Oke. Kemudian SIM ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi dalam suatu organisasi.
ya. Kata kuncinya adalah sistem informasi. Jadi ada sistem, ya, sistem itu apa, informasi apa kemarin ya. Informasi itu adalah kumpulan dari fakta yang dihimpun, yang diolah menjadi data sehingga menghasilkan sebuah informasi, ya. Nah, sistem informasi ini tadi ya, sistem yang digunakan untuk mengelola informasi dalam suatu organisasi. SIM ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, ya. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatikan dari berbagai definisi ini, ya ini ya. Jadi sistem informasi ini, manajemen ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Nah, ini didukung tadi apa? Didukung dengan ini integrasi dari si software, hardware, dan prosedur yang ada, ya, yang diperlukan untuk mengelola bisnis. Nah, itu ya untuk sistem informasi manajemen. Nah, kemudian kita lihat fungsi dan keuntungan dari sistem informasi manajemen ini. Bentar ya. Oke, jadi fungsi SIM ini adalah mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber, ya. Jadi kalau di suatu perusahaan itu punya sistem informasi di divisi produksi, ya, kemudian punya sistem informasi di divisi pemasaran, ya, kemudian punya sistem informasi di divisi keuangan, nah, punya sistem informasi di divisi kepegawaian. Nah, itu nanti akan dikumpulkan dalam suatu database, ya, dalam suatu ruang penyimpanan. Nah, data itulah nanti yang akan digunakan dari berbagai divisi sesuai dengan kepentingannya. Jadi informasi yang didapatkan itu lebih cepat, ya, dengan kita menggunakan sistem informasi ini. Nah, kemudian mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk manajemen. Kemudian menyediakan informasi secara akurat dan relevan kepada manajemennya. Ini ya fungsi dari SIM. Kemudian keuntungan SIM. Ya, keuntungan dari sistem informasi manajemen. Apa keuntungan jika kita menggunakan sistem informasi manajemen ini dalam suatu organisasi kita, gitu ya. Pertama, untuk keuntungan SIM ini, ya. Oke. Keuntungan dari SIM ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Ya, jadi tadi organisasi akan lebih cepat aktivitasnya, pergerakannya akan lebih cepat karena tadi kita terhimpun data kita ini ada di suatu ruang penyimpanan yang bisa kita olah langsung, yang bisa kita akses langsung, ya, sesuai dengan hak aksesnya kita, seperti itu, sesuai dengan keperluannya kita, gitu, sehingga nanti produktivitas dan efisiensi dari organisasi itu akan lebih meningkat. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan akurasi keputusan manajemen, karena balik lagi ya, keputusan kita berdasarkan dengan data, ya, jadi bukan keputusan yang diambil berdasarkan asumsi, ya, itu berbeda pasti kualitas keputusannya. Jadi kita ambil keputusan berdasarkan data empiris, jadi data yang ada, data dari berdasarkan pengalaman yang ada, ya, jadi bukan asumsi. Nah, kemudian meningkatkan koordinasi antar departemen dan fungsi dalam organisasi, ya. Jadi tidak perlu lagi kalau kita dari misalnya dari HR, ya, dari divisi karyawannya, ya, kepegawaiannya ingin tahu data produksi misalnya seperti itu. Nah, itu tidak perlu lagi dari divisi keuangan meminta dan menunggu beberapa waktu ke divisi produksi, tapi si kepegawaiannya, ya, divisi kepegawaian bisa akses langsung di penyimpanannya, di database-nya untuk data produksi tersebut, ya. Nah, itulah keuntungan dari menggunakan sistem informasi manajemen ini. Jadi lebih efektif dan efisien pada intinya, seperti itu. Nah, jadi kemudian apa analisis kebutuhan sistem informasi manajemen?
Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk kita membangun sebuah sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi, kita perlu identifikasi terlebih dahulu kebutuhan pengguna sistem informasi manajemen ya. Kita perlu tahu dulu di perusahaan tersebut kira-kira sistem yang seperti apa yang dibutuhkan ya, sistem seperti apa yang diharapkan dan yang bisa untuk menopang ya aktivitas dari organisasi tersebut. Nah, kita perlu identifikasi. Nah, setelah kita tahu, setelah kita lihat, oh ternyata perusahaan ini butuhnya sistem yang seperti yang lebih yang lebih kuatnya, yang lebih fiturnya kaya itu di bagian produksi. Nah, kita harus tahu dulu ya, tadi kita harus tahu dulu kebutuhan dari usernya kita, identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, kemudian setelah kita tahu apa kebutuhannya, kita tentukan fitur dan fungsionalitas yang dibutuhkan dalam sistem informasi manajemen. Nah, kita udah tahu kebutuhannya dan kita tentukan fiturnya seperti apa. Oh, ternyata dia butuh fitur yang kalau dari kepegawaian yang hanya bisa karyawannya absen ya, melakukan presensi itu hanya boleh menggunakan foto. Jadi tidak boleh hanya lokasi saja, jadi harus menggunakan foto real time seperti itu. Nah, itu kita tentukan. Jadi kalau kita udah tahu kebutuhan pengguna seperti apa, terus kita tentukan fiturnya. Nah, kita kemudian kita analisis proses bisnis yang didukung oleh sistem informasi manajemen. Ya. Setelah kita analisis proses bisnisnya seperti apa, nah, kita analisis juga untuk kebutuhan pengguna ya. Terus ini sama tadi ya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam sistem informasi ya, mengumpulkan dan menganalisis data untuk merancang sistem informasi manajemen yang efektif ya. Ini sama nih dengan menentukan fitur ini, kemudian menentukan persyaratan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi pada intinya kita harus tahu dulu nih kebutuhan pengguna ini seperti apa ya. Setelah itu kita baru tentukan fitur dan fungsionalitasnya dan kita analisa proses bisnisnya. Nah, itu untuk analisis kebutuhan sistem informasi manajemen. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita memahami kebutuhan bisnis dan proses manajemen yang diotomatisasi ya, yang akan kita otomatiskan ya, yang akan kita gunakan sistem di situ, yang kemudian identifikasi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya ya. Mungkin seperti supervisornya hak aksesnya seperti apa. Nah, itu perlu kita rancang di awal ya. Terus kita tentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen. Itu ya. Kemudian ini tadi kemudian kita masuk ke perancangan sistem informasi manajemen ya. Jadi kalau tadi kita udah tahu kebutuhannya apa ya, nih pengumpulan kebutuhan dan analisis kebutuhan, kemudian kita identifikasi kebutuhannya, nah kita rancang arsitektur dari sistemnya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, kita memilih teknologi yang perangkat lunak yang tepat ya, ini biasanya lebih ke teknikalnya ya. Kalau di ilmu komputer ini biasa dipegang oleh programmernya ya, yang akan memilih kira-kira yang cocok seperti apa ya. Ini juga berdasarkan ini tadi identifikasi dan pengumpulan kebutuhan dari pengguna ya, biasanya disesuaikan lagi ya. Misalnya kalau contohnya di bank itu mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja di bank ya, kebanyakan kalau dulu itu menggunakan programmingnya adalah Java biasanya ya, kebanyakan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan nanti programmernya akan menggunakan teknologi lain ya, teknologi lain nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya ya, dari usernya. Kemudian pembuatan desain antarmuka pengguna. Nah, ini juga hal penting. Kalau enggak tadi balik lagi yang contoh dari Mbak Devi tadi ya, ternyata icon-iconnya ini sulit dimengerti oleh si usernya dari penggunanya. Nah, inilah yang diperlukan. Makanya perlu tampilan yang user friendly ya, yang user bisa pahami dengan cepat. Oh, ini begini, sama seperti teman-teman penggunaan AdLink pertama kali. Nah, saya nggak tahu respon dari teman-teman seperti apa. Apakah AdLink ini menurut teman-teman user friendly atau tidak, atau membingungkan seperti itu. Nah, itu balik lagi nanti sesuai dengan teman-teman ya, bagaimana menyikapi sebuah sistem itu.
ya. Nah, setelah didesain ya, makanya ada yang namanya UI UX ya, interface dan user experience ya. Nah, itu setelah desain antar muka pengguna, pengembangan dan implementasi sistem. Nah, sistemnya dikembangkan dan diimplementasikan, digunakan ya, diterapkan. Nah, kemudian nah ini ya pelatihan dan dokumentasi sistem. Maka tadi ini balik lagi ya, tidak akan bisa lepas antara si technical system ya dengan social system dengan environmental system, karena di tahapannya pun ya setelah pengembangan dan implementasi pasti ada yang namanya pelatihan dan dokumentasi sistem ya, karena nggak bisa dari kita developer sistem itu ngelepasin aja setelah kita implementasi, kita lepasin aja ke user kita, itu nggak bisa. Pasti kita akan memberikan pelatihan dulu, ini fungsinya seperti apa ya, fiturnya apa saja, fungsinya seperti apa. Nah, makanya ada pelatihan dan dokumentasi sistem ya. Setelah pelatihan ada dokumentasi sistem ya, dokumentasi sistem ini nanti yang akan dievaluasi ya, masukannya seperti apa dari user. Oh, ternyata saya nggak mau tombol loginnya ada di bawah, saya mau ada tombol loginnya di kanan atas. Nah, itu silakan, itu di saat dokumentasi sistem inilah nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan. Seperti itu ya teman-teman ya, dalam perancangan sebuah sistem informasi. Jadi ini lebih ke technical sebelum sistem informasi itu difungsikan atau digunakan dalam suatu organisasi bisnis ya. Nah, ini ya. Ini tadi kurang lebih sama ya, jadi perancangan sistem informasi manajemen ini mulai dari kita identifikasi kebutuhan dari organisasi seperti apa ya, manajemen yang spesifik untuk organisasi seperti apa, kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi yang akan dibangun ya, kemudian kita analisis proses bisnis organisasi untuk menentukan persyaratan sistem informasi yang diperlukan. Jadi kita lihat kebutuhan pengguna seperti apa ya, kebutuhan organisasi seperti apa, nah sistem informasi manajemen apa yang akan kita buat di situ ya, yang akan mensupport nanti kegiatan dari organisasi bisnisnya kita. Nah, kemudian mengembangkan desain sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan organisasi. Nah, kemudian kita implementasikan sistem informasi yang dirancang dan menguji keefektifannya. Tadi ya, menguji keefektifan itu kita berikan pelatihan dan kemudian kita dokumentasikan sistemnya. Nah, langkah-langkah dalam perancangan sistem informasi. Jadi tadi ya kurang lebih sama ya, identifikasi kebutuhan, analisis, perancangan arsitektur, pengembangan, dan pelatihan. Nah, kemudian apa manfaat dari SIM ini? Jadi SIM ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan ya, karena aktivitas perusahaan akan lebih lancar, akan lebih cepat gitu ya. Makanya dikatakan dia akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian akan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan ya tadi, karena by data, kita ngambil keputusannya by data bukan berdasarkan asumsi. Itu ya. Kemudian kita memungkinkan integrasi data dan informasi antar departemen tadi ya. Jadi antar beberapa departemen itu dikumpulkan dalam sebuah database. Nah, itu terintegrasi. Jadi apabila satu departemen memerlukan data dengan cepat, dia langsung bisa mengakses di dalam database tersebut. Jadi tanpa harus menunggu dulu dari departemen yang mereka butuhkan tersebut ya. Nah, itu manfaat dari penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi. Nah, ini ya, ini kurang lebih sama analisa, pemilihan, pengembangan, pengujian, dan implementasi ya. Nah, pengembangan sistem informasi jadi meliputi perancangan database ya, tadi saya sebutkan ya. Database itu adalah wadahnya ya, wadah pengumpulan. Kalau dulu kita kenal dengan lemari arsip. Nah, di zaman teknologi saat ini ya kita kenal dengan database ya, karena penyimpanannya berdasarkan cloud computing ya, seperti itu. Nah, desain antar muka pengguna dan pemrograman aplikasi ya. Nah, ini untuk pengujian. Oke. Nah, jadi ada pengelolaan sistem informasi manajemen ya. Jadi di sini menentukan kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi
pada saat sebuah sistem itu sudah dijalankan diterapkan dalam sebuah organisasi ya, nah itu perlu harus dipantau dan akan dikembangkan ya. Jadi makanya di sini ada namanya pengelolaan sistem informasi manajemen ya. Jadi ini akan menentukan kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Mungkin saat ini cukup di divisi produksi yang menggunakan sistem ya, tapi ternyata kita lihat lagi perkembangannya, ternyata bukan hanya divisi produksi yang membutuhkan sistem, tapi divisi pemasaran juga butuh, kepegawaian juga butuh. Nah itu pengembangan dan pengelolaan dari sistem informasi manajemen ya. Jadi mengembangkan sistem informasi yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian mengimplementasikan sistem informasi yang telah dikembangkan dan memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian mengelola dan memelihara sistem informasi untuk memastikan ketersediaan dan keandalannya. Jadi nggak bisa sistem kalau udah diterapkan ditinggalkan seperti itu saja, itu nggak bisa. Jadi tetap harus dipantau, tetap harus dikontrol ya, tetap harus di-maintenance ya untuk sistem tersebut. Apakah berjalan dengan baik? Jika tidak ya harus diperbaiki ya. Nah, itu. Ini ya, jadi fungsi dari pengelolaan sistem informasi manajemen ini adalah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, kemudian menganalisis dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, menyimpan informasi dalam basis data yang terorganisir, dan menyebarluaskan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini sedikit saya review saja terkait dengan materi sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu dibutuhkan ya dalam dunia teknologi saat ini ya. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat perbandingannya perusahaan atau organisasi yang belum menerapkan sama sekali untuk sistem ya, menggunakan sistem yang masih manual dengan perusahaan yang sudah menggunakan sistem di dalam aktivitas bisnisnya. Pasti banyak perbedaannya seperti itu ya. Makanya dikatakan dengan penggunaan sistem informasi manajemen ini suatu organisasi itu bisa menghasilkan luaran yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silakan. Iya, Bu. Silakan. Mungkin mohon koreksinya Bu bila keliru ya Bu ya. Ya, oke. Dari kekurangan tadi ada kelebihannya ya mungkin Bu. Ada kelebihan yang Ibu sebutkan, mungkin juga ada kekurangan Bu dari SIM Bu. Itu mungkin investasi awal ya yang mahal dan juga biaya maintenance dari SIM tersebut juga mahal. Memang hal itu akan terbayar dari manfaatnya sih Bu. Seperti itu Bu. Oke, ya tadi ada keuntungan ya, ada keuntungan penggunaan, pasti ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya itu yaitu tadi ya waktu untuk kita kita menerapkan sistem itu juga tidak akan sebentar ya. Yang pertama, terus juga dari segi biaya ya, biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar dibanding kita tidak menggunakan sistem informasi manajemen. Tetapi nanti dampaknya atau feedback yang didapatkan oleh organisasi juga pasti akan lebih besar ya, seperti itu ya Mas Eko ya. Itu ya benar ya. Oke, terima kasih untuk tambahannya ya Mas Eko. Tadi kalau saya sebutkan keuntungan ya dalam penggunaan SIM pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya bukan bukan kekurangan yang efek samping yang negatif ya, tetapi memang biayanya lebih besar. Nanti teman-teman juga kita akan bahas tentang ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah, itu adalah sebuah sistem besar dalam suatu perusahaan ya, dalam suatu bisnis. Nah, itu juga biayanya juga tidak sedikit untuk kita terapkan dalam suatu perusahaan. Seperti itu. Oke, thank you ya Mas Eko. Oke, ada lagi teman-teman ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya atau bertanya? Silakan sebelum saya tutup. Oke. Kalau tidak ada,
mungkin saya cukupkan ya teman-teman ya. Jadi tadi saya simpulkan untuk minggu depan, nanti silakan ditunggu aja infonya ya. Ditunggu infonya terkait dengan perkuliahan pengganti ya, persiapan menuju pengganti dan melengkapi pertemuan yang sebelumnya saya berhalangan hadir ya. Nanti kita atur jadwalnya di hari apa ya. Kalau memang nggak cocok ya berarti tetap di hari yang sama ya, di Kamis malam seperti ini ya. Oke. Baik. Oke, nanti diinfokan lagi. Nah, untuk tadi yang tugas yang belum mengerjakan, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan dengan catatan ya, biar fair ya, dengan nilai yang minimal ya, dengan standar ya, nilai standar seperti itu. Nanti pagi ya saya bukakan untuk penguploadan tugasnya. Kemudian silakan dipersiapkan dulu aja ya tugasnya. Kemudian tadi untuk yang tugas kuis ya, yang pertama saya belum ya, bagi yang ini ada yang mau ditanyakan.